Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raini Sajita dengan NIM 131210009. Nah, di video ini saya akan mempresentasikan 4 materi video yang ada di sepada mengenai bagaimana cara kerja internet. Nah, sebelum kita mengetahui cara kerja internet, kita ketahui dulu apa itu internet. Nah, di sini di awal tahun 1970, Vinton J. Cerf dan Robert Egan mengerjakan desain yang sekarang disebut internet. Internet adalah hasil eksperimen lain bernama ARPANET, singkatan dari Advanced Research Project Agency Network. Nah, jaringan ini merupakan induk dari teknologi internet yang sudah mendarah daging di setiap aspek kehidupan manusia. Jaringan yang menjadi konsep pertama pengiriman dan penerimaan informasi yang tidak mengenal jarak dan bisa memangkas waktu. Dikembangkan di bawah Badan Proyek Penelitian Lanjutan, sebuah badan Departemen Pertahanan di US. Jaringan ini menggunakan teknologi packet switch untuk mengirim dan menerima data dengan koreksi kesalahan bawaan dari perakitan paket. Jaringan ARPANET Network atau jaringan ARPANET adalah desain pertama dari apa yang saat ini kita kenal dengan nama internet. Selanjutnya, internet adalah jaringan dari berbagai jaringan. Internet memuatkan miliaran perangkat di seluruh dunia. Jaringan memungkinkan kita terhubung dengan laptop atau ponsel melalui Wi-Fi, lalu koneksi Wi-Fi tersebut terhubung dengan penyedia layanan internet atau ISP, dan ISP tersebut menghubungkanmu dengan miliaran perangkat di seluruh dunia melalui ratusan ribu jaringan yang saling terhubung. Nah, satu hal yang tidak dihargai kebanyakan orang adalah bahwa internet sebenarnya merupakan filosofi, rancangan, dan arsitektur yang ditunjukkan melalui serangkaian protokol. Protokol ini adalah rangkaian peraturan dan standar yang dikenal baik, bahwa jika semua pihak setuju untuk menggunakannya, mereka akan dapat berkomunikasi tanpa kendala. Selanjutnya, nah di sini cara kerja internet. Bagaimana sebenarnya internet bekerja? Nah, secara fisik, tidak lebih penting dari fakta bahwa filosofi rancangan telah memungkinkan internet untuk beradaptasi dan menyerap teknologi komunikasi baru. Ini karena agar teknologi baru dapat menggunakan internet untuk tujuan tertentu, ia hanya perlu mengetahui protokol mana yang harus digunakan. Seluruh perangkat berbeda di internet memiliki alamat yang unik. Alamat di internet hanyalah angka, mirip dengan nomor telepon atau semacam nama jalan, yang unik bagi tiap komputer atau perangkat di tepi jaringan tersebut. Hal ini mirip dengan bagaimana sebagian besar rumah dan bisnis memiliki alamat penyerangnya. Nah, selanjutnya, sini ada istilah interconnecting network, di mana belakangan ini internet sering dihubungkan dengan istilah, kalau lebih tepatnya orang sering menyebut sebagai cloud computing, yakni teknologi yang memungkinkan sumber daya ataupun resources untuk menjalankan sebuah sistem yang kompleks dengan mudah kita peroleh, entah itu melalui layanan hosting virtual server, akun, ataupun teknologi-teknologi lainnya. Kita tahu bahwa dengan cloud computing atau dengan internet tadi, maka hampir semua device yang kita miliki, entah itu desktop PC maksud saya, mungkin handphone, atau bahkan rumah, ataupun tools lain yang berdekatan dan bersentuhan langsung dengan kita, itu sudah terkoneksi dengan baik dengan internet. Apalagi dengan munculnya beberapa tahun terakhir istilah internet computing itu memungkinkan benda-benda yang tadinya itu berdiri sendiri dan akhirnya dia bisa terkoneksi dengan internet. Nah, selanjutnya, nah sini jadi ada sebuah klien dan ada server yang dituju pada komputer. Ketika Anda membuka komputer Anda, kemudian Anda melakukan akses sebuah situs, katakan saya google.com, maka sejatinya komputer Anda akan dulu terhubung dengan yang namanya Internet Service Provider. Internet Service Provider ini contohnya di Indonesia itu adalah misalnya Telkom Indonesia, melalui produk-produknya seperti Telkomsel dan lain sebagainya. Ketika Anda mengeksekusi atau meminta layanan dikumpul ke Anda ke google.com, maka dia akan mengontak dulu service provider. Internet Service Provider ini akan mengontak namanya sebuah teknologi yang disebut sebagai
dengan service DNS. Service ini semacam buku telepon yang akan memetakan kira-kira begitu bahwa nama www.google.com ini memiliki IP address berapa. Jalannya IP address ini kurang lebih seperti ini. Jadi nanti DNS servers akan memeriksa ternyata IP atau Internet Protocol sebuah teknologi untuk alamat-alamat sebuah komputer. Ternyata alamat google.com itu adalah 172.217.1941.2001. Nah, setelah ini dapat dikembalikan ke komputer kita selanjutnya. Komputer akan langsung mengakses ke 172.217.1941.101. Yang ketika ini diakses maka lanjut ke Internet Service Provider. Selanjutnya Internet Service Provider ini melalui internet namanya Internet World akan langsung mengakses ke server 172.217.1941.101 dalam google.com. Nah, kita ini bisa koneksinya lancar, maka akan dikembalikan ke Google, akan memberi respon server dan di komputer Anda akan muncul google.com. Nah, dengan teknologi yang saat ini dan dengan kecepatan akses internet, maka proses yang tadi itu terjadi dalam sekian detik saja, sekian detik saja. Nah, di sini adalah di sini ada istilah baru yang disebutkan internet backbone. Nah, internet backbone itu adalah sebuah teknologi yang memungkinkan bahwa komputer satu dengan komputer lain terkoneksi melalui sebuah jaringan internet, jaringan dunia atau jaringan global. Selanjutnya, nah, di sini ada gambaran bagaimana kabel itu saling terkoneksi. Internet backbone yang melewati sebuah jaringan kabel bawah laut dan melintas seluruh penjuru dunia. Ini adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh perusahaan besar dalam rangka menghubungkan antara satu benua dengan benua yang lainnya melalui sebuah teknologi kabel yang kita singkat dengan internet backbone. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang dan kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.